Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Profit Grup AC1, mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas HKBP Nomensen Medan. Di sini, kami akan mempresentasikan CJR kami yang berjudul Analysis of Unit Process Cost for an Engineering Scale Bureau Process Facility using a Process Costing Method, yang diampu oleh dosen kami, Bapak Ardin Dolok Saribu, SE MSI. Baiklah, saya Andrianistorus, NPM 185100118, akan memaparkan latar belakang dari CJR kami. Proses costing merupakan metode yang tepat untuk diterapkan di dalam satu proses produksi berkelanjutan, di mana produk tidak didasarkan pada permintaan spesifik dari konsumen. Bureau processing merupakan metode daur ulang kering untuk mengubah bahan bakar nuklir bekas menjadi ingot logam uranium atau transuranium di fase garam bersuhu tinggi. Bureau proses diklasifikasikan menjadi 4 jenis unit proses. Yang pertama, pretreatment, yang kedua, reduksi elektrokimia, yang ketiga, electrorefining, yang keempat, electrowinning. Biaya proses unit dihitung dengan mengklasifikasikan biaya yang dikonsumsi pada setiap proses menjadi biaya bahan baku dan biaya konversi. Setelah kecelakaan nuklir Fukushima di Jepang, beberapa negara di Uni Eropa, termasuk Jerman, menginvestasikan sumber daya mereka untuk pengembangan energi terbaru, seperti energi matahari, bioenergi, dan energi angin. Selain itu, energi fusi nuklir dan energi hidrogen dalam proses pengembangan. Namun demikian, energi terbaru pada akhirnya meningkatkan biaya listrik dan harga konsumen karena belum dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang berlangsung yang disebabkan oleh tingkat pemanfaatan yang rendah mengikuti perubahan cuaca. Oleh karena itu, dengan latar belakang ini, kami menganalisis metode untuk menghitung biaya unit Bureau processing pertama dan terpenting. Dan ini menunjukkan bahwa metode biaya proses adalah metode yang paling memadai untuk menghitung biaya unit di setiap prosesnya. Selain itu, biaya proses unit Bureau processing juga menggunakan metode first in first out atau FIFO, dan pembagian biayanya disajikan secara rinci. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayu Indriani Stompul. Baiklah, nama saya Ayu Indriani Stompul, NPM 185100065. Saya akan menjelaskan identitas daripada jurnal kelompok Profit. Yang pertama, jurnal utama. Identitas jurnal yang akan kami review adalah sebagai berikut. Judul, Analysis of Unit Process Cost for an Engineering Upscale Pyro Process Facility Using a Process Cost Method in Korea. Penulis, Sang-ki Kim, Wonil Ko, and Sansing Beng. Tahun terbit 2015, penerbit Energies, kata kunci, Pyro Process Facility, Process Costing Method, First in First out Method, Cost Driver Unit Process, Unit Cost. ISSN 19961073. Abstrak, Pyro Process yaitu metode daur ulang kering mengubah bahan bakar nuklir bekas menjadi ingot logam U atau uranium, TRU transuranium di fase garam cair suhu tinggi. Makalah ini menjelaskan biaya proses unit fasilitas pyro process yang dapat memproses hingga 10 ton produk, pyro processing yang dapat memproses hingga 10 ton produk per tahun dengan menggunakan metode proses costing. Untuk tujuan ini, proses pyro process diklasifikasikan menjadi 4 jenis unit proses: pretreatment, reduksi elektrokimia, pemurnian elektrik, dan pemurnian listrik. Biaya proses unit dihitung dengan mengklasifikasikan biaya yang dikonsumsi pada setiap proses menjadi biaya bahan baku dan biaya konversi. Nama saya Niki Bergunawan Simanullah, NPM 185100051. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, Ayu Stompul. Saya akan menjelaskan ringkasan jurnal. Landasan teori. Menurut Ardin Dolok Saribu, Activity Based Costing Process Costing Method merupakan pengumpulan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massa dan pengolahan biayanya menggunakan Activity Based Costing System. Karakteristik perusahaan yang berproduksi massa. Pertama, produk jasa yang dihasilkan merupakan produk jasa standar. Kedua, produk jasa yang dihasilkan dari bulan ke bulan sama. Ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.
Karakteristik proses costing method adalah 1. Pengumpulan biaya activity based costing. Proses method mengumpulkan biaya revenue producing activities per periode akuntansi. Kedua, perhitungan biaya produk jasa per unit. Activity based object costing proses costing method menghitung biaya produk atau jasa per unit dengan cara membagi total biaya revenue productive activities yang dikonsumsi. Ketiga, penggolongan biaya. Biaya akan digolongkan berdasarkan aktivitas yang terjadi. Proses pengumpulan biaya. 1. Melalui biaya langsung aktivitas dibebankan ke non-result productive activities dan result productive activities dengan direct tracking. 2. Melalui activity based object costing. Biaya diolah sebagai berikut. 1. Biaya non-productive activities dibebankan ke result product activities dengan menggunakan activity drive. Kedua, biaya result productive activities dibebankan ke produk yang dihasilkan dalam periode akuntansi tertentu. Manfaat informasi biaya produk atau jasa. Pada perusahaan yang berproduksi massa, informasi biaya produksi yang digunakan untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk: pertama, menentukan harga pokok. Kedua, memantau realisasi full cost. Ketiga, menghitung laba atau rugi periodik, yaitu menentukan biaya produksi persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Demikian yang saya dapat presentasikan, akan dilanjut teman saya Priska Togarotoro. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi teman saya Niki. Nama saya Priska Togarotoro, NPM 185100002. Saya akan membahas tentang model ABC Process Costing Method. Proses pengolahan data dalam ABC Process Costing Method dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, pembebanan biaya non-result production activities ke result production activities. Yang kedua, pembebanan biaya result production activities ke cost object melalui activities cost pool. Yang ketiga, penyediaan informasi biaya produk atau jasa per unit dengan cara membagi total biaya result production activities setelah pembebanan biaya dari semua periode akuntansi tertentu dengan jumlah ekuivalen unit selama periode akuntansi yang bersangkutan. Pengaruh terjadinya produk yang hilang. Untuk kepentingan perhitungan biaya per unit, produk yang hilang sepanjang proses harus dapat ditentukan tingkat penyelesaiannya atau menyederhanakan perhitungan biaya produk per unit, produk hilang sepanjang proses atau produk hilang di akhir proses. Yang pertama, ada perhitungan produk yang hilang di awal proses produksi terhadap perhitungan biaya produk per unit. Produk yang hilang di awal proses produksi dianggap belum ikut menyerap biaya aktivitas yang dikeluarkan dalam departemen bersangkutan, sehingga produk yang hilang di awal proses tidak diikutsertakan dalam perhitungan ekuivalen unit. Yang kedua, ada perhitungan produk yang hilang di akhir proses produksi terhadap perhitungan biaya produk per unit. Yang pertama, sudah ikut menyerap biaya aktivitas yang dikeluarkan dalam departemen bersangkutan. Yang kedua, produk yang hilang diikutsertakan dalam perhitungan ekuivalen unit. Dan yang ketiga, ada efek dari produk hilang pada akhir proses akan diperhitungkan, di mana biaya per unit semakin besar padahal unit yang ditransfer tetap sebesar produk yang selesai dari departemen sebelumnya. Saya Clara C. Lumbantoruan, NPM 185100019. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami, Priska Togarotoro, mengenai kelebihan jurnal utama. Kelebihan jurnal utama kami yang pertama yaitu, pada jurnal utama menyediakan metode perhitungan biaya proses berdasarkan first in, first out. First in, first out yang menurut penelitian ini cukup memadai untuk perhitungan biaya payroll processing, mengasumsikan volume yang pertama diinput, pertama pula diselesaikan. Unit ekuivalen WIP awal dari produk dapat menghitung tingkat kelengkapan WIP awal. Mengakhiri unit ekuivalen WIP dapat dihitung dengan menggunakan kelengkapan WIP akhir. Demikian unit produk ekuivalen dari setiap volume dapat dinyatakan. Kelebihan kedua dari jurnal utama ini adalah, dalam jurnal utama ini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya langsung nyata dihitung dari fasilitas freight. Ketika metode perhitungan jenis ini diterapkan dalam payroll processing, maka akan sangat memungkinkan untuk menghitung semua biaya yang dibutuhkan dalam pre-treatment, bahan bakar nuklir bekas hingga electrowinning yang dapat dihitung dari setiap unit proses.
Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya proses produksi tidak langsung yang merupakan 3 elemen biaya. Modal termasuk biaya melalui kapitulasi biaya penyusutan. Selain itu, biaya tenaga kerja serta biaya utilitas termasuk dalam biaya konversi. Biaya tersebut tidak dimasukkan secara rasio yang konsisten ke dalam proses produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya produksi tidak langsung menjadi input dalam proses produksi secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Pendidiana Simanjunta, MPM 18510021 dari kelompok Profit. Saya akan membahas tentang kekurangan jurnal utama. Pertama, kekurangan jurnal utama adalah proses perhitungan biaya lebih rumit dibanding dengan metode rata-rata tertimbang. Di sisi lain, tingkat akurasi estimasi biaya tergolong tinggi. Kedua, bagian produksi proses pertama dan biaya produksi tidak langsung didistribusikan oleh overhead yang telah ditentukan tingkat. Ketiga, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya produksi tidak langsung yang digunakan selama proses keduanya. Keempat, tidak ada contoh perhitungan, jadi sulit dipahami dengan baik. Pembandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding. Pada jurnal pembanding kami yang berjudul tentang Sistem Informasi Akuntansi untuk menghitung biaya produksi pada makanan kemasan dengan menggunakan metode process accounting. Fungsionalitas yang ditawarkan pada penelitian terdahulu adalah pencatatan dengan menggunakan satu departemen. Pada penelitian terdahulu tidak terdapat laporan biaya produksi dengan 2 departemen, sehingga penulis dapat mengembangkan pada penelitian ini yang akan dibuat. Pada penelitian dibangun aplikasi yang mampu melakukan pencatatan biaya produksi dengan menggunakan metode full costing. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Feni Diana Simanjunta. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Manora Simamora, NPM 18510011. Di sini saya akan membahas yaitu kesimpulan. Pyro processing yang merupakan metode daur ulang kering mengubah bahan bakar nuklir bekas menjadi ingot logam U atau TRU transuranium dalam fase garam cair bersuhu tinggi dan menurunkan volume limbah radioaktif untuk secara inovatif meningkatkan kelayakan ekonomis pembangunan. Proses pyroprocessing diklasifikasikan menjadi 4 jenis unit proses, yaitu yang pertama, pretreatment, reduksi elektrokimia, pemurnian elektrik, dan pemurnian listrik. Biaya proses unit dihitung dengan mengklasifikasikan biaya yang dikonsumsi pada setiap proses menjadi biaya bahan baku dan biaya konversi. Proses costing metode digunakan untuk memperkirakan biaya unit dari setiap proses, adalah metode akuntansi yang dapat menggambarkan pendorong biaya utama dari pyroprocessing secara rasional. Metode proses costing ini adalah metode perhitungan biaya yang sangat efektif yang dapat menggabungkan keuntungan dari metode estimasi biaya teknik. Metode biaya proses cocok untuk proses menghasilkan sejumlah besar produk ingot uranium. Yang terakhir, saran kelompok kami kepada penulis. Yang pertama, sebaiknya jurnal pembanding lebih diperbaharui lagi supaya isinya dan teorinya lebih lengkap. Yang kedua, setelah membandingkan kedua jurnal tersebut, terdapat perbedaan yang sangat signifikan, baik dari segi teori maupun cara pengkajiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada perkataan maupun pengkajian dari kelompok kami yang salah, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.